Saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan firman Tuhan ini saya akan memberikan tema, yaitu siapakah yang dapat diandalkan dalam hidup, atau siapakah yang layak diandalkan dalam hidup. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam hidup ini kita butuh penolong, dalam hidup kita butuh kekuatan. Jadi kita butuh penolong, kita butuh kekuatan dalam hidup ini. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan yang namanya penolong dan juga kekuatan. Nah, terkadang dalam kehidupan kita terkadang juga bingung ataupun salah mencari penolong atau mencari kekuatan hidup. Nah, dalam renungan firman Tuhan ini, saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya akan bagikan dari firman Tuhan ini untuk menuntun kita kepada jalan yang benar dalam mencari pertolongan dan juga dalam mencari kekuatan hidup. Nah, perlu kita ketahui dalam firman Tuhan ini bahwa diingatkan kepada kita jangan mengandalkan kekuatan manusia. Nah, yang pertama sebagai orang percaya, saudaraku, jangan kita sepenuhnya mengandalkan kekuatan manusia sesama kita. Ya, baik itu saudara kita, ya, keluarga, teman dan lain sebagainya. Mengandalkan kekuatan daripada kepintarannya, mengandalkan kekuatan kemampuannya, keahliannya, pengalamannya, kemudian hartanya dan lain sebagainya. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Lalu yang kedua, kita juga jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekuatan pikiran kita, pengetahuan kita, ya, harta kita dan lain sebagainya. Jangan kita andalkan itu. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jadi kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Nah, itu pertama kita harus ingat, saudaraku. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka kalau ada orang yang memang hanya sebatas mengandalkan sesamanya dan mengandalkan kekuatannya sendiri dalam segala sesuatu dalam hidupnya, itu adalah orang yang paling terkutuk, binasa. Yang kedua, saudaraku, kita jangan mengandalkan berhala-berhala. Jangan kita mengandalkan berhala-berhala. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jadi kita jangan memperhambakan segala benda-benda mati. Lalu di kitab Ulangan juga, kitab Amsal juga di sana dikatakan bahwa jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan petenung, peramal, telaah, penyihir, mantra, ya, para dukun, ya, para peramal-peramal, ya, kemudian para pesulap dan ilmu-ilmu magic lainnya. Jangan kita mengandalkan itu, saudaraku, karena itu adalah suatu kenajisan, suatu kekejian bagi Tuhan, bagi manusia yang masih mau mengandalkan kekuatan-kekuatan magic, mistik, ya, berhala-berhala, ya, ilmu-ilmu gaib, mistik, kekuatan jimat, mantra, telaah, perdukunan,
dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang penuh dalam kekejian dan kenajisan, orang yang demikian. Nah, jadi saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu ya, banyak sekarang manusia itu berlomba-lomba mencari pertolongan, menjadi kekuatannya pada berhala-berhala, ya, menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, menyembah kepada tempat keramat yang dianggap memiliki kekuatan, yang dianggap mampu menolongnya. Padahal itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Itu suatu kenajisan orang-orang yang melakukan demikian. Kekuatan-kekuatan magic, ya, berupa mistik, segala bentuk-bentuk barang yang benda mati dikeramatkan, ya, dijadikan jadikan sebuah kekuatan dalam hidupnya, penolong, pelindung, ya. Itu adalah suatu kekejian, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga itu siapakah yang layak diandalkan dalam hidup? Yang ketiga adalah yang layak kita andalkan adalah Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Nah, dalam firman Tuhan ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang memang sepenuh hatinya, sepenuh jiwa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, mengandalkan imannya kepada Tuhan, itu adalah orang yang diberkati, ya, orang yang diberkati, orang yang berbahagia, ya, yang mengandalkan Tuhan. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-3, saudaraku, Amsal pasal yang, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman ini, Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 ini, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iman kita, pengharapan kita, keyakinan kita hanya kepada Tuhan. Sepenuh hati, jiwa, roh kita ini kita taruhkan kepada Tuhan. Kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kalau kita itu sungguh-sungguh hanya mengandalkan kekuatan pada Tuhan, maka jalan hidup kita akan diluruskan. Jalan hidup kita akan berhasil, ya, akan berhasil, akan diberkati oleh Tuhan. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan itu, maka dia akan menjauhkan segala kejahatan, ya, dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara khusus, contoh orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah, pertama, dia setia beriman, dia setia beribadah, dia hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan, dan dia tidak hidup menurut kejahatan-kejahatan yang ada, keinginan dagingnya dan hawa nafsu dosanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya Kristus, orang Kristen, ya, saya katakan bahwa menjadi Kristen bukan karena atas dasar iman dan kelahiran baru, kelahiran kembali dalam Kristus akan berbuah pada maut binasaan, ya. Jadi mari kita jangan menjadi Kristen yang demikian. Jadilah Kristen yang sejati, yaitu memiliki iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hanya satu yang layak kita andalkan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus? Karena itu ada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, karena di dalam Yesus ada jaminan penghiburan, kekuatan, pertolongan, pemeliharaan, dan sumber berkat, damai sejahtera, dan dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Maka dia yang layak kita andalkan dalam hidup. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.